Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat objek 3 dimensi seperti gambar berikut ini. Nah, langkah awal, saya akan membuat tampilan di AutoCAD terlihat dari tampak depan. Saya ubah view control di sini, saya pilih front. Saya akan membuat gambar dari tampak depan berupa pusat dari silinder ini. Saya buat dengan menggunakan perintah busur, A, Enter. Lalu titik dimulainya saya buat dari sini. Nah, selanjutnya saya akan menentukan pusatnya. Saya pilih center, C, Enter. Nah, supaya tegak lurus, saya aktifkan ortho mode dengan menekan F8 pada keyboard. Lalu di sini kita buat sejauh radiusnya 4,880. Saya ketik 4.88, Enter. Lalu saya matikan auto mode karena sudah tidak menggunakannya lagi, tekan F8 pada keyboard. Selanjutnya kita sebutkan sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, ini adalah sumbu dari silinder tersebut. Selanjutnya saya aktifkan isometric view dengan menekan ikon rumah di sini. Nah, UCS-nya masih belum normal, jadi saya kembalikan lagi UCS, Enter, W, Enter. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran, C, Enter. Pusatnya saya letak di sini. Lalu di situ diketahui diameternya 1,620. Kita masuk ke pilihan diameter, D, Enter. Lalu kita sebutkan diameternya 1.62, Enter. Ini diameter dalam. Lalu diameter luarnya 2,38, C, Enter. Senternya di sini. Kita masuk ke diameter, lalu kita tentukan diameternya sebesar 2.38, Enter. Selanjutnya untuk membuat silinder elbow-nya, maka kita gunakan perintah sweep, Enter. Kita pilih objek yang akan di sweep, yang akan ditimbulkan, yaitu kedua lingkaran ini, Enter. Lalu kita pilih alur sweepnya, saya pilih garis busur ini. Nah, sehingga jika kita ganti visual style ke konseptual, objeknya menjadi seperti ini. Saya kembali ke tampilan 2D wireframe di sini. Saya akan membuat persegi dengan ukuran 3,75. Saya buat di sini dengan REC, Enter. Lalu saya klik di luar sini, saya sebutkan ukurannya 3.75,3.75, Enter. Selanjutnya saya akan membuat garis sebagai referensi bagian tengah dari persegi 4 ini, Enter. Lalu kita move objek kotak ini, Enter. Nah, referensinya yaitu di tengah-tengah dari garis ini ke center dari silinder ini. Nah, ini hanya garis bantu saja, lalu saya hapus, tekan delete pada keyboard. Nah, di sini radius dari segi 4 ini sebesar 0,56, maka kita gunakan perintah fillet, F, Enter. Kita tentukan radiusnya, R, Enter. Radiusnya sebesar 0.56, Enter. Lalu karena ada 4 bagian, maka kita masukkan pilihan multiple, M, Enter. Klik ini dan ini, klik ini dan ini, klik ini dan ini, klik ini dan ini, Enter untuk mengakhiri. Lalu di sini ada lingkaran dengan diameter 0,36. Saya buat C, Enter. Saya buat di center dari fillet ini, jadi senternya ada di sini. Lalu di situ diketahui diameter, maka saya masuk ke pilihan diameter, D, Enter. Lalu kita sebutkan diameternya 0.38, Enter. Lalu karena lingkarannya ada 4, maka saya copy saja secara manual. Karena jika kita menggunakan array,
kita harus menghitung jarak antar kolom dan jarak antar baris. Jadi saya copy secara manual dengan menggunakan snap center, lalu saya letakkan di center dari fillet ini, center dari fillet ini, dan center dari fillet ini. Enter. Lalu kita extrude kelima objek ini. EXT, enter. Saya pilih kelima objek ini. Enter. Di sini tidak diketahui thickness-nya, maka di sini saya buat thickness-nya 0,5, 0,5. Enter. Lalu untuk membuat leher elbow bagian atas, kita akan menggambar pada permukaan ini. Maka kita harus mengubah UCS dahulu. UCS, enter. Saya akan mengubahnya sesuai permukaan. Face, ketik F, enter. Lalu saya klik pada face bagian ini. Enter. Nah, sehingga kita bisa membuat lingkaran di sini. Di sini terdapat lingkaran dengan diameter 3,88. Saya buat C, enter. Saya buat dari center lingkaran silinder ini. CEN, enter. Saya menggunakan snap center. Lalu di sini diketahui diameter, D, enter, dan diameternya sebesar 3,88. Untuk mempermudah modeling, maka saya sembunyikan dahulu objek yang di belakang ini. Hide object, sehingga tinggal lingkaran yang akan kita buat ini lehernya. Lalu saya akan membuat lingkaran garis pembantu dengan diameter 3,38. C, enter. Saya letakkan di center sini, lalu masuk ke pilihan diameter, dan saya sebutkan diameternya 3,38. Enter. Nah, saya akan buat lingkaran di kuadran, di mana di sini diketahui diameter lingkaran kecil ini yaitu 0,38. Saya ketik C, enter. Saya buat di kuadran. Jika kuadrannya tidak hidup, maka kontrol klik kanan, pilih kuadran, lalu kita pilih kuadran di sini. Nah, selanjutnya yang diketahui yaitu diameter, D, enter. Diketahui diameternya 0,38. Enter. Lalu saya buat garis L, enter. Saya aktifkan ortho mode, tekan F8 pada keyboard, lalu saya klik dari kuadran lingkaran kecil ke arah luar, enter. Enter lagi untuk membuatnya. Saya klik dari kuadran, lalu saya seret ke luar, enter. Lalu saya trim bagian yang tidak diperlukan. Objek ini saya hapus karena ini hanya garis pembantu saja. TR, enter. Enter lagi. Saya pilih objek ini. Lalu saya pilih garis ini, saya pilih garis ini, enter. Selanjutnya ini akan saya ere, AR, enter. Saya pilih objek ini, enter. Saya buat secara polar, PO, enter. Polarnya, senternya saya letak di sini, dan jumlahnya sebanyak 4. Lalu propertiesnya pastikan asosiatif mati. Karena jika asosiatif hidup, maka Anda tidak bisa melakukan proses trim pada bagian ini. Enter untuk mengakhiri. Selanjutnya saya lakukan trim, TR, enter, enter lagi, lalu saya pilih objek yang tidak diperlukan. Enter untuk mengakhiri. Nah, di sini masih terpecah objeknya, jadi saya satukan dulu supaya bisa di-extrude. Ketik REG, enter, saya pilih semua objek ini, enter. Sehingga objek ini sudah menjadi satu kesatuan, kurva tertutup. Lalu selanjutnya saya extrude. EXT, enter, saya pilih objeknya, enter. Lalu saya extrude ke arah dalam sebesar 0,5, enter. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan semua objek. Unhide, enter. Di sini masih bertumpuk-tumpuk objek solid. Saya akan melubangi objek solid ini dengan menggunakan perintah subtract.
SU, enter. Saya pilih objek yang akan dikurangi, yaitu plat ini dan plat ini, enter. Lalu kita pilih objek pengurangnya. Objek pengurangnya yaitu silinder yang berada di tengah dan silinder-silinder yang kecil ini. Enter untuk mengkonfirmasi. Nah, objek ini masih terdiri dari 3 bagian. Untuk menggabungnya semua, kita ketik union, enter, kita pilih semua objek ini, enter. Nah, sehingga semua objek ini sudah tergabung menjadi satu. Bagaimana untuk memotong objek ini? Sebelumnya saya kembalikan UCS ke normal, UCS, enter, W, enter, sehingga sekarang Z-nya menghadap ke atas. Lalu saya copy objek ini, CO, enter, saya pilih objeknya, enter, lalu saya seret ke sini, enter. Nah, selanjutnya saya akan memotong objek ini. Saya akan berpindah ke Visual Style Wireframe. Lalu saya akan gunakan Command Slice untuk memotong, SL, enter. Saya pilih objek yang akan dipotong, enter. Nah, di sini saya akan memotong sesuai bidang ZX. Jadi, saya pilih pilihan ZX. Ketik ZX, enter. Lalu saya klik bagian tengah objek ini. Selanjutnya Anda akan ditanyakan apakah Anda ingin mempertahankan keduanya. Tekan enter jika Anda ingin mempertahankan keduanya. Atau jika Anda ingin mempertahankan salah satu, maka kliklah pada bagian mana yang akan dipertahankan. Jadi saya contohkan, saya klik pada bagian yang sebelah kiri, sehingga yang sebelah kanan sudah hilang. Saya kembalikan lagi ke Visual Style Conceptual. Nah, objek sudah jadi. Mudah bukan? Selamat mencobanya. Terima kasih.